Halo, perkenalkan saya Darren Sylvistan dari Universitas Bunda Mulia. Saya dari jurusan psikologi dan kali ini lagi hujan, tapi kayak kalau lagi hujan gitu justru seru gitu buat ngoceh kayak gini. Dan by the way, saya di sini untuk menjelaskan mengenai e-learning. Jadi sebenarnya apa itu e-learning? Tapi kita akan bahas itu dengan PowerPoint yang telah saya buat. Jadi langsung aja kita masuk ke PowerPoint-nya. Dan sekarang kita udah ada di PPT-nya nih. Dan kebetulan saya karena lagi niat, saya bikin ini secara estetik gitu, nyoba-nyoba. Walaupun saya tahu saya nggak punya jiwa-jiwa kesenian gitu ya, tapi semoga aja ini bisa kalian nikmati lah. But anyway, di sini kita akan membahas mengenai e-learning. Dan kenapa saya tulis The Revolution? Karena ya gampangnya saya juga akan membahas nantinya mengenai sejarah dari e-learning itu sendiri. Namun di sini kita perlu ketahui dulu nih, kenapa saya memilih e-learning padahal ada materi-materi lain yang bisa dibahas. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya simple. Karena di masa pandemi seperti ini, menurut saya e-learning itu amat sangat berdampak. Dan kebetulan karena saya juga mahasiswa, jadi saya merasa ya e-learning ini cukup relate dengan saya. Udah cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke materi. Dan untuk materi pertama, kita gak mungkin langsung ngebahas jauh-jauh dulu. Jadi kita perlu tahu dulu definisi dari e-learning itu sendiri. So, what is e-learning? Jadi e-learning itu merupakan sistem pembelajaran di mana kita memanfaatkan teknologi. Nah, sebagai contoh, pada pembelajaran konvensional atau tradisional, kita belajar sistem kegiatan belajar mengajarnya itu harus tatap muka, dan tentunya ini banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya. Maka dari itu dimunculkan suatu solusi di mana itu adalah e-learning. Kenapa? Karena dengan e-learning itu sangat menjual yang namanya efisiensi. Sebagai contoh, Anda sedang di luar kota, tapi Anda harus belajar. Dan kalau misalkan gak ada e-learning, berarti Anda nggak bisa belajar. Maksudnya belajar yang di sini ya belajar di kampus gitu. Anda nggak bisa belajar berarti kan? Nah, maka dari itu, dengan adanya e-learning, ini bisa dilakukan. Misalkan, Anda lagi di luar kampus, Anda ingin tetap belajar, Anda bisa diem-diem video call kalau mau. Kalau misalkan diperbolehkan, iya diem-diem nggak diperbolehkan sih. Tapi maksudnya kayak, iya dengan adanya e-learning itu, ya kita bisa memudahkan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan menjadi bisa dilakukan. Sebagai contoh lagi, UBM itu sendiri. UBM itu sendiri udah menerapkan sistem daring. Jadi ya bisa dibilang itu e-learning gitu. Jadi kayak saya bisa belajar dan dosen bisa mengajar melalui portal UBM. Berarti wah gila sih, UBM memang the best lah. Dan seperti janji saya sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari e-learning itu sendiri. Jadi, yang pertama itu ada CBT. Apa itu CBT? CBT itu Computer Based Training. Apa itu? Jadi sebenarnya CBT itu dibuat oleh, lihat di bawah kiri kalian itu yang ada di layar, kalian lihat itu, University of Illinois. Apa itu University of Illinois? Ya gampangnya itu sebuah universitas ternama yang ada di Inggris. CBT itu sebenarnya diciptakan untuk mereka para mahasiswa di University of Illinois. Dan pada akhirnya walaupun sekarang ini ya dengan namanya perkembangan zaman dan akses informasi semakin mudah, banyak yang meniru atau menerapkan juga sistem CBT ini. Pada akhirnya, singkat cerita, CBT terus berkembang sedikit demi sedikit dan pada akhirnya menyentuh di tahun 1994. LMS atau Learning Management System mulai masuk ke ranah, ya bisa dibilang akses informasinya dikemas dengan lebih baik gitu. Dan di sini LMS mulai berbasis web pada tahun 2000. Di tahun 1994 hingga tahun 1999 LMS-nya itu masih ya seperti DVD-ROM dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2000 dengan akses internet yang semakin luas, mereka bisa merealisasikan itu dalam bentuk website.
Itu benar-benar canggih banget tuh pada masanya. Dan di Indonesia itu sendiri juga kan internet aja baru masuk itu kayak udah lama banget. Ya walaupun sebelum-sebelumnya udah ada, tapi kayak ya bukan internet yang World Wide Web gitu. Dan kita di sini akan membahas juga nih tentang karakteristik dari e-learning itu sendiri. Seperti yang saya sudah katakan tadi, e-learning itu amat sangat memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, kalian punya gadget. Di gadget kalian itu saya yakin kalian pasti punya suatu aplikasi yang nanti juga kita akan bahas nih. Suatu aplikasi untuk kalian melakukan kegiatan belajar mengajar. Lalu juga selain memanfaatkan teknologi, ya karakteristik dari e-learning itu self-learning materials. Apa itu, Terence? Ya basically SLM ini, bukan LSM ya, tapi SLM ini, self-learning materials, itu adalah sistem di mana dosen kamu atau pengajar kamu itu coba kita anggap dia membuat suatu video materi. Dia mengajarkan namun dia rekam. Karena iya dia juga ngajarnya di rumah dong gitu. Dia ngajar di rumah, dia rekam, habis itu dia share ke kalian para mahasiswa. Dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan video itu. Kalian bisa nonton di mana aja, dan yang paling penting kalian bisa melakukan review secara berulang-ulang, dan ini tentunya memberikan efisiensi waktu di mana coba kalian bayangin kalau misalkan kalian lagi di luar kota, yang kayak saya tadi bilang, kalian lagi di luar kota dan jadwalnya nggak pas gitu kan. Tapi kalian mau tetap belajar karena kalian tipikal orang yang emang kalau nggak belajar itu kayak sakau gitu. Jadi ya ini amat sangat memberikan efisiensi waktu, di mana kalau misalkan hari Rabu kamu nggak bisa tapi dosennya bisa dan maunya hari Rabu, ya udah dia tinggal bikin video, habis itu share ke grup, gampang kan. Kayak ini memberikan efisiensi waktu banget. Dan kita juga harus tahu dulu nih keuntungan dari e-learning itu sendiri, karena kalau misalkan kita nggak tahu keuntungannya berarti kayak nggak guna dong e-learning. Nah, e-learning itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, kalau kita berada di kelas konvensional itu cenderung berisik. Ya wajar sih, karena masanya itu kan ya tidak teratur. Mungkin ada di beberapa tempat yang nggak berisik, teratur, tapi sepengalaman saya di sekolah, ya cukup chaos lah, cukup berisik gitu. Dan dengan adanya e-learning itu sendiri, untuk berkomunikasi lebih mudah, lebih tepatnya mungkin teratur kali ya. Kayak saya ingin bertanya, saya bisa chat atau memberikan voice note atau nelpon mungkin. Dan pada akhirnya ya kalau misalkan saya mendapatkan informasi lewat telepon seperti itu, ya saya bisa share ke grup juga, dan itu ya memberikan manfaat bagi semuanya. Lalu juga kita dapat mereview ulang materi seperti yang saya bilang tadi. Self-learning system itu, ya sistem belajar sendiri. Jadi kita dapat materi dari guru atau dosen, dari pembimbing atau pengajar kita yang telah memberikan video di mana dia menjelaskan itu. Kalau misalkan kita kurang paham, tinggal di review ulang materinya. Lalu juga ada perubahan pada mahasiswa yang pasif menjadi aktif. Maksudnya gimana tuh? Kamu pernah gak sih nemu orang yang kalau di keramaian itu dia diem banget, tapi kalau lagi berdua sama kamu kayak dia rusuh banget. Nah, orang-orang seperti itu ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Di kelas-kelas konvensional, apalagi mahasiswa baru seperti saya gitu kan, kalau misalkan kita masuk ke kelas offline, mudahnya gini, orang yang introvert, mereka cenderung tidak nyaman ketika berada di keramaian, dan pada akhirnya mereka nggak bisa fokus belajar. Saya juga dengar dari teman-teman, beberapa teman saya, mereka lebih suka kuliah online kayak gini karena mereka bisa lebih fokus, dan pada akhirnya ya mereka lebih nyaman gitu. Dan menurut saya pribadi ini merupakan efek yang cukup krusial gitu ya. Ini memberikan dampak yang amat sangat positif. Dan ya seperti yang tadi lagi sih, relatif lebih efisien. Udah berapa kali saya ngulang, karena emang nilai jual utama dari e-learning itu ya lebih efisien gitu. Tapi nggak sah dong kalau misalkan kita cuma ya ngomongin kelebihannya. Ya kita juga menyiapkan nih, ada yang namanya
kerugian atau disadvantages dari e-learning itu sendiri. Yang pertama, kurangnya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Kamu pernah gak sih kalau misalkan kayak kamu lagi kelas online terus kamu ngerasa capek padahal kamu cuma duduk doang? Nah, bener, kamu beneran capek, bukan lebay. Itu beneran ada psikologisnya, dimana kamu kalau terus-terusan natap layar, bukan natap orang, ya kamu bakal capek. Secara mental kamu kelelahan, walaupun secara fisik mungkin kamu tidak kelelahan. Nah, ini amat sangat berbahaya sih menurut saya pribadi, dimana kita juga terkadang, untung sih Universitas Bunda Mulia itu amat sangat baik ya. Jadi kayak kita nggak ada kuliah yang aneh-aneh, tapi di beberapa kuliah lain, atau mungkin sebenarnya yang paling saya sering dengar kasusnya itu di sekolah sih, kayak di beberapa sekolah atau mungkin kita sebut sebagai oknum, kayak dia benar-benar ngejar materi, ya pada akhirnya mengorbankan para siswa dan dosen itu sendiri. Karena kayak kok dosen, guru. Nah, kenapa? Karena mereka benar-benar harus fokus natap layar. Ini juga kurangnya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Ini juga kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ketika dosen berbicara, ya bayangin dia cuma natap layar terus berbicara, kayak kasihan aja gitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya suka on cam gitu biar ya lebih menghargai dosen aja sih, dan juga lebih merasa diawasi. Nah, yang kedua ini cenderung mengabaikan aspek sosial seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan saya suka on cam biar lebih merasa diawasi. Kenapa? Karena ketika kita duduk di sini, saya duduk di sini tempat saya, Anda duduk di tempat Anda, gak mungkin dong di tempat saya. Waduh. Ya, Anda duduk di tempat Anda dan saya duduk di tempat saya. Pada akhirnya kita cenderung mengabaikan itu, kayak kita nggak peduli, kita nggak ngerasa diawasi, apalagi orang-orang yang off cam. Sebenarnya on cam juga nggak terlalu pengaruh, tapi emang ada sisi dimana kayak saya lebih merasa diawasi, tapi tidak seberpengaruh itu gitu loh. Apalagi mereka yang off cam, dan mereka juga bisa dong mengada-ngada, kayak misalkan, maaf ya saya on cam, saya off cam, lagi habis kuotanya nih. Ya udah, ya mau digimanain lagi daripada nggak ikut kan. Nah, ini juga dosen dipaksa untuk menguasai teknologi. Dosen dipaksa untuk menguasai teknologi. Bener-bener parah. Kasihan banget mereka, dosen-dosen yang emang tidak terbiasa dengan teknologi. Artinya kan mereka harus belajar lagi ya. Dan menurut saya pribadi sih, ya ini cukup menyiksa sih bagi mereka. Jadi kayak, ya tapi mau gimana lagi, yang namanya juga sesuatu apapun itu pasti ada positif, ada negatifnya juga. Dan yang terakhir, ketergantungan pada internet. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan kuota habis beneran, bukan cuma gimmick gitu, bukan cuma bohong, tapi beneran, gimana? Nggak bisa. Dan ini benar-benar ketergantungan pada internet. Di Indonesia, tidak seluruh wilayah Indonesia tercover oleh internet yang baik. Tidak seluruh Indonesia. Banyak ada saya lihat di berita-berita, anak kecil, dia pengen sekolah, masih SD atau mungkin SMP. Banyak kasusnya mereka terpaksa keluar dari kampung mereka. Mereka duduk di jalan biar dapat akses internet. Jadi ini benar-benar kejam sih. Jadi kayak, oh my god. Walaupun mungkin kalau secara kuota kita bisa teratasi gitu dengan adanya Kemendikbud, dimana kebijakannya cukup menguntungkan. Lalu kita juga harus melihat di sisi yang lain, dimana ya pengaplikasian atau application. Di sini kita lagi menghadapi yang namanya pandemi coronavirus. Kayak semua orang menghadapi ini, nggak cuma satu orang doang. Kecuali orang yang di Goa sih nggak ngehadapin. Maksudnya hampir semua orang atau semua orang yang bersosialisasi secara wajar gitu ya, mereka itu menghadapi yang namanya coronavirus. Pandemi ini telah dalam tanda kutip merusak satu dunia, atau bahkan emang merusak satu dunia. Banyak kegiatan-kegiatan, banyak acara-acara yang sudah terjadwal. Tapi ya, karena adanya pandemi seperti ini, mau gak mau sih harus dibatalkan. Dan kegiatan belajar mengajar juga terganggu. Tapi dengan adanya e-learning ini, alhamdulillah,
sampai nyebut loh saya, padahal itu bukan kepercayaan saya gitu kan. Tapi ya benar-benar bersyukur gitu dengan adanya e-learning ini kita bisa terus belajar mengajar gitu. Kegiatan belajar mengajar ini bakal terus dilakukan, dan balik lagi kita harus terapin yang namanya social distancing. Anda di rumah Anda, saya di rumah saya. Kita tidak bertemu, kita tidak berpapasan, tidak ada yang namanya interaksi sosial secara langsung. Namun kita tetap dapat berkomunikasi, kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak seperti biasanya, tentunya berbeda. Tapi kita bisa melakukan itu, kegiatan-kegiatan seperti itu yang krusial kita dapat lakukan dengan baik dengan adanya e-learning. Dan ya, kita masuk ke aplikasinya. Kalau tadi pengaplikasiannya, kalau ini aplikasinya. Sebenarnya saya nggak perlu sebutin lagi karena saya yakin kalian semua tahu. Kita lihat yang pertama, Best Education Platform, Ruang Guru. Siapa sih yang nggak tahu Ruang Guru ini? Kayak iklannya di mana-mana. Yang kemarin-kemarin tuh iklannya itu kayak pakai Iqbal gitu kan. Dilan, Mas Dilan, halo, kamu pakai Ruang Guru? Hah, saya juga. Nah gitu kan, kayak Ruang Guru ini benar-benar membuat kita bisa dibilang kalau misalkan kursus harganya cenderung mahal. Kenapa mahal? Sebenarnya wajar aja sih, kayak kamu bayangin kalau misalkan guru harus terfokus pada satu anak dan itu sifatnya secara langsung ya itu bakal capek banget cuy. Jadi dengan adanya Ruang Guru ini kamu bisa diajarin dalam tanda kutip secara massal gitu. Dan ini juga kan kamu di rumah kamu, dia di rumah dia, dan ya jadi ini cukup asik gitu. Dan ini menurut saya pribadi cocok untuk diberikan ya best education platform. Itu bukan sekedar gimmick, dimana emang kebetulan saya juga vote itu ya di Play Store. Dan yang kedua, Google Classroom. Ini yang paling klasik digunakan para dosen, para guru. Google Classroom itu saya sempat ngerasain ya waktu SMA itu pakai Google Classroom. Walaupun pada kuliah ya tidak dong, saya tidak ada Google Classroom karena kita udah pakai portal. Yoi, UBM, gila, visioner, anjay. Waduh, nggak boleh ngomong anjay, sorry. Dan pada akhirnya kita masuk ke aplikasi yang ketiga, Zoom. Zoom ini waktu WF juga atau welcoming freshman atau ospek, kita juga pakai Zoom gitu. Zoom ini kelebihannya itu kita bisa nyampe 1.000 orang kalau nggak salah. Ya pokoknya Zoom ini bisa muat banyak banget dibandingkan dengan Google Meet gitu. Dan pada akhirnya ada Kuiper. Oh ya, kenapa saya nggak tampilin Google Meet? Karena udah ada Google Classroom. Saya kayak ini satu keluarga jadi nggak usah ditampilin. Ada Kuiper. Kuiper itu seperti Ruang Guru sebenarnya, tapi basisnya itu lebih ke video. Walaupun Ruang Guru juga video. Jadi ya ini berdua tuh saingan gitu. Nggak usah dibahas. Kasian nanti berantem. Lanjut, kita masuk ke kesimpulan. Saya ngoceh panjang banget ya. Sampai gak kerasa udah nyampe kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, ini menguntungkan secara efisiensi. Kenapa? Saya udah berkali-kali ngomong, sepertinya Anda juga sudah mulai bosan dengar saya ngomong kenapa ini efisien. Dari tadi juga udah diomongin. Jadi kita langsung skip aja. Yang kedua, mencegah menularnya virus corona. Ya, benar banget. Seperti yang tadi saya udah ngomong juga kan. Dengan adanya e-learning itu, kita benar-benar mencegah virus corona. Karena social distancing itu, ataupun kalau misalnya kita nggak ngerasa batuk-batuk, atau pilek gitu kan, hacing gitu kan. Kalian ya bisa self-quarantine di rumah. Dan pada akhirnya kalian tidak menyebarkan virus apapun itu. Dan ini juga, walaupun ini kekurangan, saya harus masukin ini dalam conclusion atau kesimpulan ya. Tidak baik dari segi sosial. Saya udah bilang tadi kan, kayak tidak ada yang namanya kontak mata antara dosen dengan mahasiswa, itu bikin melelahkan. Dan balik lagi, tidak cuma itu. Coba kamu bayangin, kamu yang tadinya berinteraksi dengan teman-teman kamu, tapi sekarang gak bisa. Terbatasi dengan ini. Maka dari itu menurut saya pribadi secara sosial juga ini ya cukup buruk lah ya. Dan konklusi atau kesimpulan terakhir, masalah keterbatasan kuota internet. Walaupun saya tulis teratasi. Kenapa teratasi?
Kemendikbud memberikan keputusan yang cukup bijak. Saya udah singgung ini ya. Kayak saya juga dapat kalau nggak salah 50 giga gitu. Kayak 30 giga atau 50 gigabyte kuota dikasih oleh Kemendikbud, dan menurut saya ini oh my god, keputusan yang amat sangat bijak ya. Tadinya khusus kartu prabayar, tapi entah gimana mungkin ada perubahan regulasi, saya yang tidak memakai kartu prabayar juga bisa mendapatkan kuota ini. So, apakah e-learning ini baik atau buruk? Menurut saya pribadi ini baik, tetapi harus ada batasan. Kenapa saya bilang ada batasan? Ya maksudnya ya balik lagi dari segi sosial. Kalau misalkan kebutuhan sosial kita tidak terpenuhi, ya jangan gitu. Maksudnya kayak kita masa ya istilahnya dikurung terus-terusan di dalam rumah gitu kan. Maka dari itu segala sesuatu, saya juga udah sempat ngomong, segala sesuatu itu ada plusnya ada minusnya. Menurut saya pribadi, untuk saya pribadi, e-learning ini mungkin tidak cocok untuk saya karena saya cenderung tidak fokus. Saya juga tipikal orang yang ekstrovert, jadi ya saya amat sangat senang ketika saya dapat bersosialisasi. Namun ya, e-learning ini secara general saya rasa ini cukup menguntungkan kita semua, tapi menurut saya pribadi ini tidak cocok. Ya balik lagi hanya dari segi sosial aja sih, tapi sisanya menurut saya e-learning ini amat sangat baik, dan ini tentunya amat sangat menguntungkan gitu. Walaupun emang ya ada sisi negatifnya, tapi menurut saya itu semua bisa diatasi dengan cara yang tepat. Yap, thank you semuanya yang udah dengerin ocehan saya mengenai e-learning. Mohon maaf kalau misalkan kayak tadi ada sempet satu kata terlarang yang saya sebutkan. Semoga aja saya nggak masuk UU ITE ya. Anyway, terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin saya dari tadi. Dan ya, salam dari saya, Darren Syofistan. Semoga aja apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye!